Apa definisi proses bisnis? Definisi proses bisnis adalah sejumlah aktivitas yang mengubah sejumlah input menjadi sejumlah output, seperti barang atau jasa, atau proses yang menggunakan barang dan alat di suatu perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Apa tujuan dan manfaat dari proses bisnis? 1. Menciptakan nilai customer. Proses bisnis dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi customer dengan menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan customer. Perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan mempertahankan loyalitas customer. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. Proses bisnis membantu organisasi dalam merancang dan melaksanakan tugas-tugas secara efisien dengan mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck atau aktivitas yang tidak bernilai tambah. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. 3. Inovasi dan pengembangan. Melalui proses bisnis, organisasi dapat mendorong inovasi dalam produk, layanan, atau model bisnis. Proses ini memungkinkan kamu untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan cara mereka melakukan bisnis. 4. Meningkatkan kualitas. Proses bisnis membantu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dengan memonitor dan mengukur performa, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk memastikan kualitas yang konsisten. 5. Mematuhi peraturan. Beberapa proses bisnis dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, proses bisnis akan berkontribusi besar pada keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan suatu perusahaan. Proses bisnis dalam bidang TJKT juga melibatkan customer handling yang efektif untuk memastikan kepuasan pelanggan. Customer complaint handling adalah komitmen perusahaan terhadap pelayanan pelanggan yang berkualitas sehingga berperan penting dalam membangun loyalitas pelanggan dan citra positif perusahaan di mata publik. Contoh customer handling. 1. Menunjukkan rasa empati terhadap persoalan pelanggan. Saat pelanggan menyampaikan keluhan dan komplainnya, sebaiknya Anda menunjukkan rasa empati dengan mendengarkan seluruh komplain dan memvalidasi perasaan yang sedang dirasakan pelanggan terhadap komplain tersebut. Dengan memvalidasi rasa frustasi pelanggan dengan rasa empati tersebut, pelanggan merasa dihargai oleh toko atau perusahaan. 2. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. Dengarkan secara seksama keluhan yang diajukan pelanggan tersebut agar Anda dapat memahami secara detail persoalan yang sedang dihadapi pelanggan tersebut. Berikan juga respon selingan berupa pertanyaan klarifikasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. 3. Meminta maaf atas persoalan yang dihadapi pelanggan. Ungkapan rasa menyesal dan meminta maaf dengan tulus kepada pelanggan atas keluhan atau komplain tersebut. Walaupun sumber persoalan berada di tim lain atau bahkan sumber kesalahan ada di pelanggan itu sendiri. Akan tetapi, Anda tetap harus bersikap profesional dengan mengutarakan rasa menyesal dan memohon maaf bahwa pelanggan harus merasakan hal tersebut. Ungkapan menyesal dan maaf tersebut dapat membantu Anda meredam emosi pelanggan sehingga komunikasi yang terjalin lebih terbuka lagi khususnya dalam mencapai solusi. 4. Mengucapkan terima kasih atas keluhan pelanggan. Tak lupa juga sampaikan rasa terima kasih Anda karena pelanggan mau menyampaikan keluhan atau komplain tersebut. Sebab semua komplain dan keluhan dari pelanggan bisa menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk menyediakan produk atau jasa dan pelayanan terbaik. 5. Meringkas permasalahan berdasarkan keluhan pelanggan. Setelah pelanggan selesai menyampaikan keluhannya, maka Anda perlu mengonfirmasi duduk persoalannya agar mudah mencari solusi dan jalan keluar yang tepat. 6. Menyampaikan bantuan dan solusi. Dalam menyampaikan solusi dan bantuan, Anda tetap harus berpegang pada pedoman atau SOP yang berlaku di perusahaan. Hindari kebiasaan membuat janji-janji yang nantinya akan sulit Anda lakukan. Menawarkan bantuan dan solusi sesuai SOP dengan jujur dan berkata sopan lebih diterima daripada membuat janji palsu. Setelah itu, Anda bisa mengonfirmasi ulang solusi yang sudah sama-sama disepakati dengan pelanggan. Kemudian, tawarkan produk atau jasa lain yang kira-kira dibutuhkan oleh pelanggan atau yang membuat pelanggan merasa tertarik. 7. Memberikan alternatif layanan yang mudah diakses. Pada kasus tertentu, pelanggan harus menghubungi divisi atau tim lain untuk menyelesaikan persoalannya. Sebenarnya,
Situasi tersebut membuat pelanggan tersebut kurang nyaman karena merasa penyelesaian masalahnya bertele-tele. Akan tetapi, Anda bisa meyakinkannya dengan mengatakan bahwa alternatif layanan tersebut mudah diakses kapan saja dan di mana saja, misalnya melalui media sosial. 8. Melakukan follow up. Contoh kasus komplain pelanggan lainnya juga berpotensi membutuhkan waktu lebih dari 7 hari kerja untuk penyelesaiannya. Misalnya saja contoh kasus komplain pelanggan retail yang mengajukan pengembalian dana karena produk kosong atau stok habis. Sesuai kebijakan toko atau perusahaan yang akan melayani pencairan retur minimal 7-14 hari kerja. Atau kasus lain di mana ada rencana follow up lanjutannya, maka Anda wajib menjabarkan dengan terperinci dan detail rencana follow up lengkap dengan estimasi harinya dan cara Anda akan menghubungi pelanggan tersebut. Apa tujuan dari customer handling? Membuat customer tetap percaya dan puas supaya bersedia menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan perusahaan kepada kenalan-kenalannya, dan lebih mengerti apa yang masih kurang dalam perusahaan supaya segera dapat memperbaiki untuk meningkatkan kualitas. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang terlibat dalam customer handling di bidang TJKT. 1. Penerimaan permintaan. Customer handling dimulai dengan penerimaan permintaan layanan dari pelanggan. Ini bisa berupa permintaan instalasi baru, perbaikan, upgrade, atau konsultasi teknis. 2. Komunikasi efektif. Penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan untuk memahami dengan jelas kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Ini melibatkan mendengarkan dengan seksama, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan memastikan bahwa pelanggan merasa didengar dan dipahami. 3. Analisis kebutuhan. Setelah mendengarkan pelanggan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan mereka dengan memahami lingkungan jaringan yang ada, menilai tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi solusi yang sesuai. Selanjutnya yaitu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan di masa mendatang dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Rencana bisnis biasanya sudah disiapkan dan merupakan langkah pertama bagi perusahaan startup. Namun, biasanya ini bersifat jangka pendek. Rencana bisnis juga berisi mengenai rencana dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu pengusaha menganalisa bisnis yang akan dikembangkan, seperti menganalisa konsep bisnis, market bisnis, dan hal-hal lain yang memiliki kemungkinan pada bisnis. Perencanaan bisnis jasa sederhana yaitu ringkasan eksekutif yang berisi tentang nama usaha jasa, visi dan misi usaha jasa, tujuan bisnis, dan gambaran umum usaha jasa. Deskripsi bisnis yaitu tentang jenis jasa yang ditawarkan, target pasar, keunggulan dan nilai tambah layanan, dan lokasi operasional. Analisis pasar berisi tentang analisis industri jasa terkait, analisis pesaing, analisis pelanggan, analisis peluang dan tantangan. Strategi pemasaran yaitu branding dan identitas usaha jasa, rencana promosi dan iklan, strategi digital marketing, kerjasama dengan mitra strategis. Rencana operasional yaitu tentang struktur organisasi, pemilihan tenaga kerja dan kualifikasi, pengaturan dan manajemen proses jasa, sistem pengendalian kualitas, rencana pengadaan dan manajemen persediaan. Rencana keuangan yaitu proyeksi pendapatan dan pengeluaran, rencana modal awal,
rencana pembiayaan, perencanaan keuntungan dan pengembalian investasi, analisis resiko, dan strategi mitigasi. Tanggal peluncuran dan tahapan implementasi, yaitu rencana peluncuran usaha jasa, tahapan implementasi, dan rencana pengembangan masa depan. Evaluasi dan pengendalian berisi tentang KIP atau Key Performance Indicator, monitoring keuangan dan operasional, tinjauan reguler dan pembaruan rencana bisnis. Berikut adalah 5 tahapan proses perencanaan strategi bisnis. 1. Tentukan posisi strategis Anda. Tahapan pertama adalah bagian dari persiapan yang nantinya akan menentukan keberhasilan dari pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini, Anda harus menentukan titik awal serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan akhir perencanaan. Jangan lupa untuk melakukan identifikasi atas masalah utama dengan cara membicarakannya bersama para petinggi perusahaan. Anda harus mengidentifikasikan konsumen, mengumpulkan data industri dan pasar untuk melihat gambar bisnis Anda nantinya akan seperti apa. Jika perusahaan belum punya visi dan misi, sebaiknya tentukan terlebih dahulu. Visi dan misi ini sangat penting agar gambaran jelas tentang kesuksesan bisa diketahui. Selain itu, tentu Anda juga harus memperhatikan bagaimana perusahaan mencapai visi dan misi tersebut. Yang kedua, prioritaskan tujuan bisnis. Setelah mengidentifikasi posisi bisnis di situasi pasar, kini waktunya menentukan tujuan yang akan membantu penerapan strategi bisnis. Tujuan Anda harus sejalan dengan misi dan visi perusahaan Anda, serta bersifat terukur untuk membantu Anda mencapainya secara strategis. Tujuan potensial dapat berupa memperbarui konten situs web, meningkatkan tingkat pembukaan email, dan prospek baru yang sedang disiapkan. Berikutnya, kembangkan rencana. Sekarang saatnya membuat rencana strategis untuk mencapai tujuan Anda. Langkah ini membutuhkan taktik untuk menyusun garis waktu dan kejelasan komunikasi terkait tanggung jawab. Disinilah Anda akan membutuhkan pemetaan strategi untuk memvisualisasikan rencana Anda. Adanya peta strategi membantu Anda memantau proses bisnis dan mengetahui apakah ada celah yang bisa diperbaiki. Biasanya, pada tahap ini, Anda dan tim akan melakukan penyesuaian alokasi biaya. Misalnya, perusahaan Anda mungkin memutuskan untuk tidak mengalokasikan banyak biaya pada customer support, sehingga dapat menyisihkan lebih banyak biaya untuk menciptakan user experience yang intuitif. 4. Jalankan dan kelola rencana tersebut. Setelah menyusun rencana, kini Anda siap untuk mengaplikasikannya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengomunikasikan rencana kepada seluruh jajaran organisasi. Berikan pula dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu mereka mempelajari rencana tersebut. Setelah itu, pecah rencana dengan memetakan proses bisnis Anda agar lebih mudah dalam mengomunikasikan tanggung jawab.
Tentukan Key Performance Indicator atau KIP untuk setiap SDM yang terlibat. Lalu jadwalkan sesi pertemuan satu-on-satu dengan anggota tim untuk memantau progres kerja dan memastikan penerapan strategi bisnis berjalan sesuai rencana awal. Yang terakhir yaitu tinjau dan revisi rencana tersebut. Tahap akhir dari proses perencanaan strategi bisnis adalah evaluasi dan revisi. Pada tahap ini, Anda punya kesempatan untuk mengevaluasi ulang prioritas dalam proses tersebut. Lalu, berdasarkan kesalahan yang dibuat, Anda pun bisa mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan. Setiap 3 bulan, tinjau ulang KIP dan cari tahu mana yang berhasil dicapai tim. Lalu, setiap tahun, pastikan juga untuk mengevaluasi kembali prioritas untuk menjaga bisnis tetap berada dalam jalur kesuksesan. Bahkan, bukan tidak mungkin Anda dan tim akan merasa bahwa visi dan misi perusahaan perlu diubah. Nah, evaluasi tahunan adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan perubahan tersebut, menyusun rencana baru, dan menerapkan lagi. Manfaat dan tujuan perencanaan bisnis. Manfaat perencanaan bisnis antara lain yaitu 1. Dapat menganalisa pasar. Maksudnya, ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan pada saat ini. 2. Dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri dari struktur, produk, layanan bisnis tersebut, sehingga dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. 3. Dengan perencanaan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Adapun tujuan perencanaan bisnis antara lain yaitu 1. Menetapkan fokus pada bisnis. 2. Dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan resiko. 3. Mendapatkan pendanaan modal. Analisa kebutuhan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Analisa kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu tepat pada hal yang dibutuhkannya. Konsumen merupakan pendukung penting dalam bisnis, oleh karena itu kita harus dapat menjalani hubungan yang baik dengan konsumennya supaya bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan bersaing dengan pembisnis lainnya. Analisa kebutuhan pelanggan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan konsumen atau pelanggan, dan kita sebagai pembisnis dapat mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen, seperti memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen ataupun market. Proses analisis kebutuhan pelanggan yaitu 1. Cek review kompetitor. Salah satu cara yang efisien untuk memahami kebutuhan pelanggan adalah memeriksa ulasan dan feedback yang diberikan kepada produk atau layanan pesaing. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, perusahaan bisa menyesuaikan atau meningkatkan produk mereka agar lebih memenuhi ekspektasi pelanggan. Bagaimana cara cek review kompetitor? Sobat Minty bisa melakukan dengan cek melalui Gmaps, akun marketplace, ataupun website kompetitor. 2. Brainstorming dengan tim. Mengadakan sesi brainstorming dengan tim internal seperti tim pemasaran, penjualan produk, dan layanan pelanggan dapat menghasilkan wawasan berharga tentang kebutuhan pelanggan.
Setiap anggota tim dapat memberi perspektif yang berbeda berdasarkan interaksi mereka dengan pelanggan dan pemahaman tentang pasar, sehingga bisa menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Observasi perilaku custom. Mengamati perilaku pelanggan secara langsung dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Observasi ini membantu mengidentifikasi masalah pelanggan yang tidak diungkapkan dalam survei atau wawancara. Contohnya, Sobat Mindy dapat mengamati bagaimana cara pelanggan menggunakan produk dalam kehidupan sehari-hari, serta cara mereka berinteraksi dengan layanan. Hal ini akan mengungkap kebutuhan pelanggan yang belum diketahui sebelumnya. 4. Customer Journey Mapping. Customer Journey Mapping melibatkan pembuatan peta perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir, mencakup semua titik kontak yang pelanggan miliki dengan merek bisnis. Proses ini membantu mengidentifikasi setiap titik di mana pelanggan mengalami kesulitan atau frustasi, serta titik di mana mereka sangat puas. Customer Journey Mapping ini dapat membantu perusahaan melihat keseluruhan pengalaman dari perspektif pelanggan dan menemukan cara untuk membuat pelanggan tersebut lebih lancar dan menyenangkan. 5. Riset kata kunci. Riset kata kunci adalah proses analisis yang berfokus pada pencarian dan analisis kata kunci atau frasa yang sering digunakan oleh pelanggan dalam mesin pencari yang berhubungan dengan produk atau layanan Sobat Mindy. Alat seperti Google Keyword Planner, Ahrefs, atau Semrush bisa digunakan untuk mendapatkan kata kunci ini. Dengan memahami keyword yang populer, perusahaan dapat menyesuaikan konten mereka dengan apa yang dicari pelanggan. Keyword research ini penting dalam hal pengembangan produk maupun dalam pemasaran digital. 6. Melalui social listening. Social listening adalah proses pemantauan media sosial untuk melihat pembicaraan dan tren yang berkaitan dengan merek bisnis atau industri secara umum. Tools seperti Hootsuite, Brandwatch, dan Spot Sosial akan membantu perusahaan untuk mengikuti pembicaraan pelanggan secara real time. Social listening membantu perusahaan mengerti sentimen pelanggan, menanggapi feedback atau keluhan, dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. 7. Ngobrol dengan tim sales. Tim sales memiliki interaksi langsung dengan pelanggan dan calon pelanggan, sehingga mereka merupakan sumber informasi penting tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lakukan diskusi rutin dengan tim sales yang dapat membantu mengumpulkan data tentang keberatan umum dihadapi pelanggan, pertanyaan yang sering diajukan, dan fitur atau layanan yang paling diminati. Feedback dari tim sales dapat digunakan untuk meningkatkan produk, menyesuaikan strategi penjualan, dan mengembangkan materi pemasaran yang lebih relevan. Contoh analisis kebutuhan konsumen dalam kasus yang sederhana. Ketika membuka toko buku, pastikan Anda telah memperhitungkan dengan matang apa saja kebutuhan konsumen. Misalnya membuka toko buku, target mahasiswa dan dosen, lokasi sekitar kampus, harga sesuai dengan kantong mahasiswa bila memungkinkan, buka jasa pinjam buku berbayar.
kualitas dan kelengkapan sesuai dengan jurusan yang ada di kampus tersebut. Kenapa melakukan analisis kebutuhan pelanggan itu penting? Karena supaya dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan mampu bersaing. Dengan melakukan analisa kebutuhan pelanggan, pelaku bisnis dapat menentukan ataupun menciptakan produk maupun jasa yang sesuai. Jika produk atau jasa yang kita siapkan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka konsumen pun memberikan minat yang besar kepada kita. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari konsumen, maka kita akan mendapatkan sebuah motivasi untuk memproduksi barang ataupun jasa dengan harapan ketika kebutuhan konsumen yang sudah kita siapkan dapat menarik minat konsumen. Selain itu, kita sudah mengetahui kebutuhan dari pelanggan. Kita dapat fokus untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang kita siapkan untuk pelanggan ataupun konsumen dengan kualitas yang baik, maka konsumen akan lebih percaya kepada kita. Beberapa poin di atas merupakan hal penting yang didapatkan dari analisa kebutuhan pelanggan. Selain itu, satu hal lagi yang sangat penting yaitu perilaku bisnis dapat menyusun strategi untuk market atau pasar yang digunakan untuk berbisnis. Dengan seperti itu, kita dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa pengertian pelayanan pada pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu? Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur dengan sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Strategi implementasi dalam bisnis teknik komputer dan telekomunikasi meliputi 3 tahap utama. Yang pertama, instalasi, melibatkan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan di lokasi pelanggan. Proses ini memerlukan perencanaan yang cermat, pengaturan fisik yang tepat, dan pengujian untuk memastikan bahwa peralatan terpasang dengan benar. Yang kedua, konfigurasi, meliputi pengaturan sistem, jaringan, dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Proses ini mencakup penyesuaian parameter, pengaturan keamanan, serta pengaturan jaringan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang ketiga, monitoring, berfokus pada pemantauan kinerja sistem secara teratur untuk mendeteksi dan menangani masalah atau gangguan segera setelah muncul. Proses ini melibatkan penggunaan alat pemantau kinerja, analisis data, dan intervensi proaktif untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara optimal dan tanpa gangguan. Apa tujuan pelayanan pada pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu? Pertama, pelayanan pelanggan menjadi elemen kunci dalam implementasi budaya mutu karena merupakan titik sentral interaksi langsung antara organisasi dengan pelanggan. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang baik mencerminkan komitmen organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan kualitas terbaik. Proses pelayanan pada pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran akan pentingnya pelayanan pelanggan di seluruh tingkatan organisasi. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam keterampilan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, menerapkan sistem pengukuran dan umpan baik pelanggan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan. Dan yang keempat, mendorong kolaborasi antar departemen untuk memastikan konsistensi
dalam pelayanan pelanggan di seluruh organisasi. Contoh bisnis di bidang TJKT. Yang pertama, software development. Dengan semakin bergantungnya teknologi, ada permintaan tinggi untuk pengembang perangkat lunak yang dapat membuat solusi perangkat lunak khusus. Jika Anda memiliki keterampilan pemrograman, memulai perusahaan pengembang perangkat lunak dapat menjadi usaha yang menguntungkan. Anda dapat menawarkan layanan seperti pengembangan web, pengembangan aplikasi seluler, dan kustomisasi perangkat lunak untuk memenuhi berbagai kebutuhan klien. Dan yang kedua, agen pemasaran digital. Di era digital saat ini, bisnis perlu membangun kehadiran online yang kuat agar tetap kompetitif. Sebagai agen pemasaran digital, Anda dapat membantu bisnis mengembangkan strategi pemasaran online yang efektif, mengelola platform media sosial, mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari, dan menjalankan kampanye iklan yang bertarget. Ini adalah layanan yang banyak diminati dan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Pengertian bakery online yaitu bisnis jual beli roti dan kue yang pelayanannya kepada konsumen dilakukan dengan cara dinegosiasikan dan dibayar secara online. Tujuan bakery online yaitu 1. Meningkatkan penjualan. Pemasaran online bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. 2. Meningkatkan brand awareness. Pemasaran online dapat membantu meningkatkan kesadaran merek. 3. Meningkatkan keterlibatan pelanggan. Melalui pemasaran online, bisnis dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan mereka. 4. Memperluas pasar. Pemasaran online membuka pintu untuk ekspansi bisnis dengan menjangkau pasar baru. Dengan menerapkan strategi ini secara efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa instalasi perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan dengan baik, konfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan pemantauan kinerja yang teratur dilakukan untuk memastikan kinerja sistem yang optimal dan pemecahan masalah yang cepat. Manfaat bakery online. 1. Jangkauan yang lebih luas. Dengan manfaat penjualan online ini, bisnis dapat mencapai audiens global tanpa batasan geografis. 2. Target yang lebih tepat. Pemasaran online memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens tertentu berdasarkan kriteria demografis, minat, kebiasaan, atau perilaku. 3. Biaya yang lebih rendah. Manfaat penjualan berbasis online yang umumnya banyak disukai marketer adalah harganya yang lebih terjangkau daripada metode tradisional seperti iklan cetak atau siaran televisi. 4. Pengukuran dan analisis yang akurat. Dalam kategori ini, manfaat promosi online adalah memberikan kemampuan untuk melacak dan menganalisis kinerja kampanye dengan lebih detail. Contoh proses bisnis pemesanan bakery online, yaitu 1. Pembeli memesan menghubungi kontak penjual. 2. Kemudian pemesan memilih kue apa yang akan dipesan. 3. Setelah deal harga dengan penjual, pemesan melakukan transfer dan konfirmasi pembayaran pada penjual. 4. Setelah itu pesanan dikirim oleh jasa kurir, dan terakhir pesanan sampai di tangan konsumen.